Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC, yaitu guru kita semua, Ustaz Mulyadi. Mari kita sama-sama doakan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Selain kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersyukur atas hukum syariat yang Allah berikan pada kita semua yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana jika di dunia ini tidak ada hukum syariat, tidak ada hukum halal dan haram. Dunia tidak akan ada sampai tahun 2025, karena mungkin pembunuhan akan merajalela, perzinahan di mana-mana karena tidak adanya hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan pada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati tidak lupa jemaah Musola Assalam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keistiqomahan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin dan muslimah, setiap manusia pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada setiap manusia sesuai kadar kemampuannya dan kadar keimanannya masing-masing. Ujian setiap orang pasti akan berbeda-beda, yaitu diantaranya mungkin dari hal ekonomi, kerukunan dalam keluarga, dan banyak lainnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian muncullah pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada umat manusia? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 20, yaitu Allah menjadikan sebagian manusia cobaan bagi sebagian yang lain untuk melatih kebiasaan mereka untuk bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian untuk menguji keimanan hambanya. Jadi ujian di dunia ini tidak dapat kita tolak, karena ujian adalah sebagai sarana atau cara Allah melihat hambanya, apakah ia akan selalu beriman pada Allah atau tidak. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan bukan hanya Allah saja yang menguji kepada kita semua, tetapi mungkin ketika anak sekolah, di sekolahnya pasti akan ada ujian, dan ujian tersebut tidak bisa ditolak.
Lalu bagaimana cara kita menghadapi ujian yang kita hadapi? Selain bersabar, yaitu kita harus menanamkan sifat husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat husnudzon adalah lawan dari sifat suudzon. Sifat suudzon yaitu berprasangka buruk, kemudian sifat husnudzon adalah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi ujian dengan husnudzon kepada Allah, maka kita akan bersyukur atas ujian yang kita hadapi, dan tidak akan merasa cemas dan tidak akan merasa bahwa Allah tidak adil kepada kehidupan kita. Contohnya contoh yang sederhana, contoh yang pastinya semua manusia pasti merasakannya, yaitu merasakan rasa sakit. Ketika sakit, kita semua pasti merasakan penderitaan di dalam tubuh kita ataupun hati kita, menganggap musibah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita dengan tulus dan berprasangka baik kepada Allah, mungkin Allah memberikan rasa sakit pada kita, yaitu untuk memberikan waktu istirahat kepada kita atas aktivitas-aktivitas seharian. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, penyakit dapat menggugurkan dosa-dosa, yang artinya tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi ketika kita merasakan sakit, kita tidak boleh merasa terbebankan oleh penyakit, tetapi kita harus bersyukur kepada Allah masih diberikan rasa sakit, yang artinya Allah masih mau mengampuni dosa-dosa yang kita miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu yaqulu Allahu taala inna abdi dzanni abdi, yaitu Allah sesuai prasangka hambaku. Jadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah, jika prasangka kita bahwa ujian itu akan menjadikan berat dalam kehidupan kita, maka tidak mustahil ujian tersebut akan terasa berat untuk dijalani. Tetapi ketika kita mempunyai prasangka bahwa ujian tersebut dapat membawakan keberkahan dalam kehidupan kita, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Adapun contoh lain, yaitu seperti mungkin ada banyak di kalangan kita seseorang yang diberikan harta berlimpah, kemudian makan enak, rumah megah, tetapi sudah bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai keturunan. Ketika kita melihat secara langsung, sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak diberikan keturunan, mungkin merasa tidak adil atau merasa doa-doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menerapkan rasa husnudzon kepada Allah, mungkin Allah belum memberikan keturunan karena mungkin diri mereka belum siap untuk menjaga atau merawat anak-anaknya. Intinya, dalam setiap ujian kita harus melaluinya dengan rasa sabar dan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dia. Pakai bosan.
Kita